Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangku, ketemu lagi bersama gua di channel Sendok Garpu Ojol. Abang-abangku, salam satu aspal abang-abangku. Oke, untuk kalian yang baru bergabung atau baru ketemu channel gua, seperti biasa, dukung terus channel ini dengan cara kalian like, share, dan kalian subscribe abang-abangku, karena semuanya itu gratis abang-abangku. Oke abang-abangku, mohon maaf banget ya, gue udah hampir sebulan ini nggak buat konten dan nggak upload konten, dikarenakan di bulan kemarin itu gua kan masih silver ya, dan gua kemarin itu lagi fokus untuk naikin reward gua abang-abangku. Karena kalau misalkan gua itu gua upload mengenai vlog itu ngabisin waktu banyak banget buat gua, dan sehingga gua nggak bisa fokus abang-abangku ke. Oke abang-abangku, di konten kali ini gua mau ngebahas bukan masalah penerimaan ya, bukan masalah tarikan gua atau apa. Nanti mungkin di next konten berikutnya bakalan gua share ke kalian gua itu selama ini ngilang itu gua itu gagu, anyep, atau masih gacor. Nanti bakalan gua share di next konten berikutnya abang-abangku. Gua ini pengen ngasih masukan ke kalian, atau gua mau kritik keras ya ke Gojek terutama, dimana banyak banget customer yang kalau menurut gua itu menganggap remeh driver ya. Karena banyak banget kita ketemuin di lapangan itu, banyak banget customer kalau setiap ngorder itu dia boro-boro ngebales chat segala macem, ya kan, di telepon pun nggak bisa, dan ya bisa dibilang nggak komunikatif. Dan di sini gua kemarin 3 hari yang lalu ya, gua dapat customer yang bisa dibilang ini customer bener-bener sangat meresahkan banget gitu. Oke, nggak usah banyak bacot lah daripada kepanjangan videonya. Jadi begini abang-abangku, gua kemarin dapat orderan ya di 3 hari yang lalu. Gua dapat order GoFood ya, karena gua pemain food. Itu gua dapat order ayam koplo yang ada di daerah Kemang abang-abangku ya. Dan di sini customernya pada saat gua udah pick up ya, kalian bisa lihat pada saat ini udah gua pick up orderannya, dia itu bilang ke gua kalau semuanya itu udah sesuai segala macam, titik pengantarannya udah sesuai gitu kan ya, seperti itu. Lalu setelah gua antar, pada saat pengantaran ternyata titik antarnya salah abang-abangku. Situ gua cari hampir kurang lebih sejam ya, itu gua nggak ketemu abang-abangku. Lalu setelah itu gua bener-bener udah kesal, karena waktu gua udah kebuang itu hampir 1 jam ya abang-abangku ya. Gua udah kesel. Terus nggak lama gua chat ke customernya, kalian bisa lihat di situ. Di sini langsung aja gue bilang ke dianya itu, ini titik antaranya nggak sesuai ya mbak, gue bilang seperti itu. Terus gue bilang, mbak ini jadinya gimana? Terus lalu gue bilang juga, saya telepon orangnya nggak diangkat-angkat, gue bilang gitu abang-abangku. Terus gue chat halo, terus gue udah kasih informasi juga, ini saya udah muter nggak ketemu juga loh, gue bilang kayak gitu. Terus gue bilang halo juga. Terus langsung gue bilang, ini saya sudah nanya juga sama security yang jaga di sini, dia bilang nomornya ngacak juga abang-abangku. Terus udah akhirnya gue sempet bilang ke dia, saya cancel aja mbak, lain kali tolong kooperatif, gue bilang gitu. Waktu saya kebuang banyak ini, gue bilang gitu. Bentar kak, kata dia, kebuang banyaknya gimana? Dia sampai bilang kayak gitu. Ini bener-bener pengirimnya itu bener-bener nggak peka ya. Ini bener-bener kalau menurut gue ini udah binatang banget. Jadi si pengirimnya ini dia itu juga ngorderin ternyata untuk orang lain abang-abangku. Terus gue bilang ini alamatnya nggak sesuai, saya muter-muter nggak ketemu, saya telepon orangnya pun juga nggak aktif. Saya coba bantu chat ya kak, dia bilang gitu, tunggu bentar. Lalu saya sudah nanya ke security nomornya, gue sempet bilang kayak gitu ke dia. Ya saya juga baru tahu karena yang dikasih alamatnya itu sesuai, sebentar saya hubungin, dia bilang kayak gitu. Ini gue bilang, waktu saya udah kebuang banyak, bisa dicek dari jam berapa saya bolak-balik, coba nelfon temennya juga nggak aktif, di telepon WA pun juga nggak aktif, gue bilang gitu. Konfirmasi ke mbaknya juga nggak diangkat-angkat, gue bilang kayak gitu. Lalu setelah itu
Gue bilang waktunya udah terbuang banyak. Dia bilang 25 menit ya kak, dia bilang gitu. Ya nanti saya sampaikan, silakan omeli penerimanya, dia bilang kayak gitu. Terus saya kira memang sesuai, dan mana mungkin saya standby buka aplikasi Gojek, kan ini benar-benar binatang ya. Kalau emang namanya customer yang terhormat, kalau emang kalian mesen order, kalian itu nggak perlu yang namanya tiap menit, setiap semenit sekali itu kalian buka HP. Kalian 5 menit sekali, sesibuk apapun 5 menit sekali kalian pantau lah itu handphone aplikasi, biar drivernya itu nggak menunggu terlalu lama, ya kan. Tapi dia bilang saya kira memang sesuai, dan mana mungkin saya standby buka aplikasi Gojek. Itu kan memang benar-benar binatang. Akhirnya nggak lama setelah kira-kira gue udah adu argumen sama si customer ya, sama si pengirim ya, nggak lama ada telepon masuk ya bang gue, ada telepon masuk, dan dia ini ternyata si penerimanya, dan gue diarahkan, dan itu jaraknya itu hampir kira-kira kurang lebih 1 km. Gue ketemu akhirnya sama si penerimanya. Kebetulan penerimanya itu adalah anaknya, Di situ langsung tetap aja gue omelin, gue caci maki, tapi gue ngomelin itu dengan cara yang normal ya, yang marah dengan sewajarnya. Gue nggak ngeluarin kata-kata binatang sekalipun, dan gue di situ gue bilang waktu gue udah kebuang banyak, dan ongkir saya itu udah kecil ya, udah 8.000 sampai 9.600, tolonglah hargain driver gitu. Terus dia nggak lama dia ngasih tip ke gue, tapi gua buang tipnya ya, maksudnya gua nggak terima karena gua udah bener-bener kesel sama abangku dengan keadaan seperti itu. Lalu setelah itu gua balik, nggak lama si ibunya itu nelpon, gua nggak angkat. Terus saking gua keselnya ke dia, sebentar ya, gua sempat WA ke dia, gua bilang begini ke dia, lain kali hargai orang lah mbak kalau mau dihargai sama orang lain. Gua bilang seperti itu. Mungkin setelah gue chat kayak gitu dia nggak nerima dengan perkataan gue, tiba-tiba dia nelpon gue dan dia ngatain gue seperti ini, Arya kamu driver yang nggak ada etika, ngapain kamu ngancem-ngancem saya segala macam, seperti itu. Dia sampai nelpon gue sama abangku, kalian bisa lihat di sini, sampai di pesan pun juga dia WA gue blok berapa kali ya. Ini kalian bisa lihat di sini, Wiwin ini gua blok karena dia setelah itu kan gua dapat order, dia SMS gua, nelpon gua blok. Nggak lama setelah gua blok datanglah WA baru. Ada WA masuk dan ternyata itu suaminya ya. Gua ngira pertama itu suaminya karena gua lihat dari foto profil WA-nya itu dia cowok ya. Jadi isi WA-nya seperti ini. Tolong lain kali kalau ada keadaan yang tidak sesuai ekspektasi, didahulukan akhlaknya bukan emosinya. Dia bilang seperti itu. Lalu di sini gua balas, akhlak, ente tahu saya sudah nyariin hampir 1 jam. Gua bilang gitu. Saya tanya sana sini, saya tanya security, saya coba telepon ke pengirim dan penerimanya, tidak ada responnya. Gua bilang gitu. Pengirim saya telepon dan di chat nggak ada respon sama sekali. Nggak usah banyak teori, gue bilang kayak gitu. Kalau nggak tahu kenyataannya di lapangan itu seperti apa, saya sudah coba telepon ke Anda, berapa kali saya telepon, Anda angkat apa enggak? Enggak kan? Gue bilang gitu. Walaupun Anda lagi di jalan, harusnya nggak berhak Anda marah-marah juga, gue bilang kayak gitu. Karena perjuangan jadi ojol itu nggak seindah dengan mulut Anda, gue bilang kayak gitu. Lalu dia balas apa? Berapa tahun hidup di jalan? Terus yang bikin gue tambah bener-bener gue nafsu adalah dia bilang seperti ini, kok mentalmu masih goblok? Dia bilang gitu. Terus gue balas lagi, waktu 1 jam buat nyari alamat Anda, gue bilang gitu. Sabar saya tanya ke sana ke sini. Saya tanya security yang ada di Taman Pola, gue bilang. Saya coba telepon dan chat pengirim, masih kurang sopan apa saya, gue bilang gitu. Coba pikirkan, gue bilang gitu. Kalau Anda di posisi saya dengan ongkos 8.000, apakah Anda bisa sesabar saya? Gue bilang gitu. Goblok. Lalu gue ketawa. Terus dia bilang gini, dapat tip kan? Terus gue balas, ngaca deh, gue bilang gitu. Tip uang dari anak ibu, gue bilang, saya nggak ambil. Tip saya bukannya pengemis tip, gue bilang kayak gitu. Terus dia balas, kenapa? Untuk apa? Bukan hak saya. Gue udah bener-bener udah marah banget ya pada saat itu abang-abangku ya. Intinya di aplikasi segala macam. Terus dia Sherlock.
Dan dia Sherlock, gua kira itu dia tinggalnya di daerah Jakarta, abang-abangku. Kalau emang misalkan tinggal di daerah Jakarta, gua pasti jamin gua bakalan gua samperin ya. Kalau perlu gua bacotin di depan mukanya gitu. Tapi ternyata dia pas gua buka di mapnya, ternyata dia orang Jawa Timur. Terus di sini gua kasih voice ya. Voice-nya itu yang isinya itu gua bilang ke dia, gua udah nunggu selama 1 jam. Gue udah coba komunikasi ke penerima dan pengirimnya, udah gue coba tapi nggak ada respon sama sekali. Kalau misalkan gue marah dengan keadaan yang normal dan yang wajar, itu manusiawi, karena gue bukan nabi, driver itu bukan nabi, dan kita manusia yang punya kesabaran. Terus akhirnya setelah gue udah voice call gue seperti itu, dia bilang akhirnya, nyantai mas, terima kasih, kalau hidup di jalan pengen selamat, kontrol emosi ya mas, dia bilang gitu. Terus gue balas lagi, loh saya mas santai, istri mas aja yang nggak santai, nggak minta maaf aja, enggak santai aja, nggak usah baper. Akhirnya gue voice lagi, dan akhirnya dia itu dia akhirnya bisa dibilang bukan menyerah ya, akhirnya dia secara nggak langsung mengakui kesalahan mereka, abang-abangku. Akhirnya dia balas, oke, terima kasih mas, iya mas, siap. Oke, jadi gitu abang-abangku ya. Jadi gue pengen menghimbau kepada kalian, pasti ada yang nanya kan, pasti banyak banget driver-driver di luar sana yang kalau misalkan bisa dibilang kalau misalkan dipandang sebelah mata ya, dipandang sebelah mata sama customer, kalian tuh sabar-sabar aja. Boleh sabar, tapi sabar itu yang seperti apa gitu. Boleh berani, tapi beraninya itu yang seperti apa ya. Gue cuma hanya menyarankan ke kalian, kalau kalian punya kasus seperti ini, kalian jangan takut abang-abangku. Karena yang nomor pertama tetap ya, harga diri itu nomor 1 abang-abangku ya. Jangan sampai kita itu bener-bener diinjek-injek sama customer. Gua nggak mengadu domba ya, gue cuma ngasih saran aja ke kalian. Kalian selagi itu benar, kalian jangan takut bertindak, dan kalian jangan takut ngelawan. Tapi kalian itu berani boleh, tapi asal jangan bodoh. Sekali lagi gue ingat. Kenapa gue bilang kayak gitu? Banyak yang bilang, bang, lu nggak takut apa lu nggak dapat bintang 1, terus orderan lu jadi anyep, dan lu nanti misalkan dilaporin lewat email, terus ntar lu ke suspend. Jadi begini abang-abangku, gua sekali lagi mengingatkan ke kalian ya, bintang itu sangat tidak mempengaruhi ke jumlah order kalian. Kenapa? Karena gue udah nyoba beberapa kali di konten-konten gue sebelumnya, dan teman-teman gue adalah yang benar-benar gacor. Itu mereka dapat bintang 1, bintang 4, bintang 3, itu nggak ada pengaruhnya abang-abangku. Ingat, selama bintang itu nggak bakal berpengaruh ke orderan selama yang pertama apa? Yang pertama itu kalau kalian benar-benar konsisten ya, jam on beat dan off beat kalian konsisten, itu bakalan kalian aman. Bintang itu nggak bakal ngaruh abang-abangku. Lalu yang kedua, penerimaan kalian itu tiap harinya itu normal dan luber ya. Normal itu normal, stabil, dan luber. Maksudnya gimana bang? Ya kalau kalian misalkan sehari dapat 10 ya, itu pasti berpengaruh ke akun kalian. Tapi kalau misalkan penerimaan kalian tiap hari itu di atas 20 trip atau 25 trip, itu kalian mau dapat bintang 1, bintang 2, bintang 3, itu nggak ada ngaruh-ngaruhnya abang-abangku. Terus kalau ada yang nanya lagi ke gua, bang, tapi kenapa bang gue setiap dapat bintang 1 kok akun gue anyep? Nah, sekali lagi di sini gue pengen ngebuka mindset kalian ya. Kalau sistem di Gojek itu ada yang namanya sistem pemerataan atau rolling abang-abangku, dan itulah yang harus diterima oleh mitra. Jadi pada saat misalkan kalian lagi enak-enak gacor, terus tiba-tiba kalian dapat bintang 1 anyep, berarti kalian lagi kena sistem rolling, bukan karena kalian pengaruh kena bintang 1 abang-abangku. Nah, kalau misalkan kalian emang gak mau kena rolling, ya kalian jangan jadi mitra, kalian harus jadi pegawai. Ya, itulah yang pengen gue sampaikan ke kalian. Karena banyak banget paradigma orang-orang itu kalau kena bintang 1 itu bakalan anyep. Itu enggak sama sekali. Itu ya abang-abangku ya. Terus kalau misalkan ada lagi pertanyaan, bang,
kalau misalkan ke suspend kan nanti lu bakalan akunnya ke kunci, karena secara nggak langsung kan Gojek masih sama customer itu tetap nomor satu itu kan customer gitu kan. Nah, untuk jawaban kayak gitu makanya gue selalu bilang ke kalian ya, kalian berani boleh asal jangan bodoh. Bodohnya ini dalam arti pada saat kalian ketemu masalah dengan customer seperti ini, setiap apa atau bukti WA, chatan di aplikasi kalian screenshot, kalian jaga selama sebulan. Kenapa? Nanti kalau pada saat akun kalian ke suspend, misalkan si customer itu udah ngadu ke Gojek ya lewat email, terus akun kalian ke suspend, kalian punya bukti kuat dan kalian bisa langsung maju ke DSU ya, DSU operasional Gojek abang-abangku. Kalau kalian bawa dengan bukti yang kuat bahwa benar-benar itu kesalahannya itu adalah kesalahan mutlak dari customer ya, kalian maju ke DSU itu pasti bakalan kebuka akunnya abang-abangku. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Gue udah ngalamin 4 kali ya, 4 kali gue pernah kena kasus kayak gitu. Akhirnya gue ke suspend, tapi karena gue ada bukti screenshot dan gue simpan selama sebulan, ternyata setelah akun gue bermasalah, kekunci akun gue datang ke DSU, akhirnya akun gua kebuka lagi. Jadi itu aja yang bisa gua share ke kalian. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan semoga bisa membuka semua paradigma pandangan kalian ya, mengenai bintang, mengenai suspend, itu semua bisa diakalin ya. Jadilah driver yang smart, jangan pakai emosi, harus pakai etika, semuanya harus kalian jaga. Dan untuk kalau kalian lagi ada case seperti itu, lebih baik kalian screenshot, kalian simpen untuk ngejaga-jaga kalau misalkan kalian nanti akun kalian ke suspend, kalian bisa banding dan akun kalian bisa kebuka lagi ya bang-bang. Jadi segitu aja konten gua hari ini, semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kalian like, share, dan kalian subscribe abang-abangku. Dan jangan lupa juga kalian komen di kolom komentar ya, kalian pernah nggak ngalamin masalah kayak gini dan kalian melakukan apa? Gue pengen tahu, coba kalian komen di kolom komentar. Oke, gue cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang-abangku. Salam satu aspal, salam pejuang rupiah. Bye bye.